Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah hari ini Bu Pupah bisa bertemu lagi dan belajar bersama anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan tema baru, yaitu tema 2. Tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, berbuat baik kepada orang lain. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama agar belajar kita kali ini menambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, manusia kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita semuanya membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, apa yang harus kita lakukan? Nih, sebagai makhluk sosial, manusia harus saling menghargai dan menghormati agar kehidupan manusia dapat berlangsung dengan harmonis. Jadi, kita harus saling menghargai dan menghormati agar hubungan kita dengan orang lain itu tidak terjadi salah pengertian atau kesalahan. Harmonis, berjalan seiring, ya, berjalan dengan damai, rukun, itu harmonis. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial, kita harus berbuat baik terhadap sesama. Baik itu tempatnya mau sedang kita di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, berbuat baik kepada orang lain itu termasuk sila kedua, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Yaitu apa kemarin? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang lambangnya rantai ya. Nah, berbuat baik kepada orang lain ini merupakan sila kedua Pancasila pengamalannya. Nah, anak-anak, berbuat baik itu tidak boleh terpaksa atau tidak boleh semaunya, tapi harus dengan keikhlasan. Harus penuh dengan keikhlasan. Nih, apa sih contohnya kita berbuat baik terhadap orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini ada contohnya. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Pernah anak-anak mengucapkan terima kasih? Pasti sering ya. Nah, itu merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Kemudian, yang selanjutnya berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari adalah meminta maaf. Meminta maaf juga sama, merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, mendoakan orang lain. Nah, kalau mendoakan orang lain ini merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1 dan juga pengamalan Pancasila sila kedua. Ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau kita berdoa itu kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, karena kita mendoakan orang lain, maka kita telah berbuat baik terhadap orang lain. Makanya sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sekarang akan membahas satu persatu.
berterima kasih. Ya, tadi berbuat baik kepada orang lain tuh pertama berterima kasih atau mengucapkan terima kasih. Jelas ya, mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan yang baik yang terpuji. Nih, kapan kita melakukan atau mengucapkan terima kasih? Nah, ketika kita diberi hadiah, anak-anak ulang tahun atau menjadi juara, kemudian diberi hadiah, maka ucapkan terima kasih. Mendapat pujian, alhamdulillah, kamu pintar, kamu cantik, kamu ganteng. Nah, bilang alhamdulillah, terima kasih. Kemudian mendapatkan pertolongan. Jangan lupa ketika kita ditolong oleh orang lain, ucapkan terima kasih. Ya. Kemudian, ketika kita mengucapkan terima kasih, maka hati kita akan menjadi senang. Ya, karena sudah mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, orang yang menerima ucapan dari kita itu juga menjadi senang. Menyenangkan hati orang lain dan membuat hati kita juga senang, itu berbuat baik. Ya, bagus. Nah, dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita ditolong, kita dipuji, kita diberi hadiah. Nah, dengan mengucapkan terima kasih, berarti kita menghargai ya, menghormati orang yang telah membantu kita, membuat kita senang tersebut. Nah, itu mengucapkan terima kasih. Selanjutnya tadi berbuat baik yang selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari adalah meminta maaf. Pernah anak-anak minta maaf? Oh, tentunya sering ya. Hebat kalau yang sering meminta maaf. Kapan ketika kita meminta maaf itu? Nah, meminta maaf diucapkan saat kita melakukan kesalahan. Jangan gengsi, jangan malas untuk mengucapkan maaf atau meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada siapa saja. Ya. Nih, meminta maaf diucapkan dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas, dan diperlukan keberanian. Anak-anak, meminta maaf itu jangan terpaksa, tapi harus tulus, ikhlas dari hati, dan memerlukan keberanian. Kenapa? Kalau kita punya salah, mau minta maaf ke orang lain itu berat, takut, malu. Nah, makanya diperlukan keberanian. Harus berani meminta maaf kalau kita salah ya. Nah, selanjutnya, meminta maaf diucapkan dengan niat baik untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Jadi kalau kita berbuat salah, kemudian kita meminta maaf, jangan sampai kita berbuat salah lagi, mengulangi lagi perbuatan salah yang tadi. Nah, niatkan bahwa kita itu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu meminta maaf. Selanjutnya, berbuat baik selanjutnya yaitu mendoakan orang lain. Siapa nih yang kalau sesudah sholat suka berdoa? Nah, doanya apa ya? Biasanya salah satunya ada doa kepada orang tua. Mendoakan orang tua. Itu mendoakan orang lain, artinya mendoakan selain diri kita sendiri. Maka mendoakan orang lain ini termasuk perbuatan yang baik, merupakan perbuatan yang terpuji sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-2. Mendoakan orang lain dapat dilakukan kepada siapa saja. Nih, contoh,
ada orang atau tetangga meninggal, kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Nah, itu mendoakan orang lain. Seperti tadi, setelah sholat, mendoakan orang tua, ya, supaya panjang umur, supaya diberi kesehatan, ya, supaya disayangi. Kemudian juga mendoakan kakak kalian mau ujian atau mau melaksanakan tes. Kita doakan mudah-mudahan kakaknya tesnya lancar, ujiannya lancar dan berhasil. Itu juga mendoakan ya. Nah, berdoa juga mendoakan harus dengan hati yang tulus dan ikhlas ya. Nih, kita mendoakannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan doa kita itu diterima sama Allah dan dikabulkan. Ya. Nah, itu anak-anak tadi ya, berbuat baik itu diantaranya berbuat baik kepada orang lain sehari-hari, diantaranya tadi ya, berterima kasih ketika kita dibantu orang lain, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, dan juga mendoakan orang lain. Anak-anak, bagaimana? Faham? Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ya untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya saatnya kita melakukan latihan. Kita latihan ya. Nah, latihannya anak-anak silahkan panduannya dibaca dan dikerjakan di panduan keterampilan KD 4.1 atau di buku tulis. Nanti jawabannya kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke ibu guru. Anak-anak, demikianlah pertemuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.